Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Panggau dengan NIM 218118360, Herpan 218118349, Rahmatia 218118367, Jenita Pakasi 218118353, Devita 218118364. Adapun materi kami yaitu R&D, Research and Development atau penelitian dan pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Pengertian penelitian pengembangan atau research and development sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Nah, adapun tujuan penelitian pengembangan biasanya berisi 2 informasi, yaitu yang pertama, masalah yang akan dipecahkan, yang kedua, spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuan penelitian pengembangan adalah untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dari suatu produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Karakteristik dan motif penelitian pengembangan. Menurut Wayan, ada 4 karakteristik penelitian pengembangan, antara lain: yang pertama, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmennya terhadap perolehan kualitas pembelajaran. Yang kedua, pengembangan model pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi. Yang ketiga, proses pengembangan produk. Validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Proses pengembangan, validasi, dan uji coba lapangan tersebut seyogyanya dideskripsikan secara jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. 4. Proses pengembangan model pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu dikomunikasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian dan mencerminkan originalitas. Sedangkan motif penelitian pengembangan seperti dikemukakan Acker antara lain. Pertama, motif dasarnya bahwa penelitian kebanyakan dilakukan bersifat tradisional, seperti eksperimen, survei, analisis, korelasi, yang fokusnya pada analisis deskriptif yang tidak memberikan hasil yang berguna untuk desain dan pengembangan dalam pendidikan. Yang kedua, keadaan yang sangat kompleks dari banyaknya perubahan kebijakan dalam dunia pendidikan, sehingga diperlukan pendekatan penelitian yang lebih evolusioner atau interaktif dan skills. Yang ketiga, penelitian bidang pendidikan secara umum kebanyakan mengarah pada reputasi yang ragu-ragu dikarenakan relevansi ketiadaan bukti. Langkah penelitian pengembangan adalah: yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Pada tahap ini, paling tidak ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Pada studi literatur digunakan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoritis yang memperkuat suatu produk. Melalui studi literatur, dikaji pula ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi pendukung, dan lain-lain. Yang kedua, perencanaan. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, maka dibuat perencanaan atau rancangan produk antara lain yang mencakup: bagian A, tujuan dari penggunaan produk; bagian B, siapa pengguna dari produk tersebut; bagian C, deskripsi dari komponen-komponen produk dan penggunaannya. Yang ketiga, pengembangan produk awal. Pengembangan produk awal merupakan draft kasar dari produk yang akan dibuat. Meskipun demikian, draft produk tersebut harus disusun selengkap dan sesempurna mungkin.
Draft atau produk awal dikembangkan oleh peneliti bekerja sama atau meminta bantuan para ahli dan atau praktisi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Atau uji coba di belakang meja atau desk tryout atau desk evaluation. Yang keempat, uji coba produk awal atau uji coba terbatas. Uji coba lapangan produk awal disarankan dilakukan pada 1-3 sekolah dengan jumlah responden antara 10-30 orang. Selama pelaksanaan uji coba di lapangan, peneliti mengadakan pengamatan secara intensif dan mencatat hal-hal penting yang dilakukan oleh responden yang akan dijadikan bahan untuk penyempurnaan produk awal tersebut. Yang kelima, penyempurnaan produk awal. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini, lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal. Yang keenam, uji coba lapangan lebih luas. Uji coba dan penyempurnaan pada tahap produk awal masih difokuskan kepada pengembangan dan penyempurnaan materi produk, belum memperhatikan pelayakan dalam konteks populasi. Kelayakan populasi dilakukan dalam uji coba dan penyempurnaan produk yang telah disempurnakan. Dalam tahap ini, uji coba dan penyempurnaan dilakukan dalam jumlah sampel yang lebih besar. Yang ketujuh, uji coba produk akhir. Dalam pengujian ini tujuannya bukan lagi penyempurnaan produk, karena produk diasumsikan sudah sempurna. Pengujian produk akhir dapat dilakukan pada sekolah yang sama dengan pada tahap uji coba kedua ataupun berbeda dengan jumlah sampel yang sama. Model desain yang digunakan ialah 1. Desain pertama merupakan desain eksperimen murni karena kedua kelompok eksperimen di random atau disamakan. Yang kedua, desain kedua termasuk eksperimen kuasi sebab kedua kelompok eksperimen hanya dipasangkan. Yang kedelapan, revisi atau penyempurnaan produk akhir. Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penyempurnaan produk akhir memiliki nilai, yaitu generalisasi, yang dapat diandalkan. Yang kesembilan, diseminasi dan implementasi. Setelah dihasilkan suatu produk final yang sudah teruji keampuhannya, langkah selanjutnya adalah diseminasi, implementasi, dan institusionalisasi. Diseminasi dari suatu produk yang dikembangkan akan membutuhkan sosialisasi yang cukup panjang dan lama. Penelitian pengembangan dalam bidang pendidikan biasanya dimulai dengan identifikasi masalah pembelajaran yang ditemui di kelas oleh guru yang akan melakukan penelitian. Tahap berikutnya adalah pengkaji teori tentang pengembangan perangkat pembelajaran yang relevan dengan yang akan dikembangkan. Setelah menguasai teori terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran, peneliti kemudian bekerja mengembangkan draft perangkat pembelajaran berdasarkan teori yang relevan yang telah dipelajari. Setelah selesai dikembangkan, draft harus berulang kali direview sendiri oleh peneliti atau dibantu oleh teman sejawat. Setelah diyakini bagus sesuai dengan yang diharapkan, draft tersebut dimintakan masukan kepada para ahli yang relevan. Masukan dari para ahli dijadikan dasar untuk perbaikan terhadap draft. Setelah direvisi berdasar masukan dari para ahli, langkah berikutnya adalah penguji coba draft tersebut. Uji coba disesuaikan dengan penggunaan perangkat.
Uji coba adalah untuk melihat apakah perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat diterima atau tidak. Dari hasil uji coba, beberapa bagian mungkin memerlukan revisi. Kegiatan terakhir adalah revisi terhadap draft, menjadi draft akhir perangkat pembelajaran tersebut. Menurut Akar 1999 ada 4 tahap dalam penelitian pengembangan yang biasa dilakukan dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, pemeriksaan pendahuluan atau preliminary investigation. Pemeriksaan pendahuluan yang sistematis dan intensif dari permasalahan mencakup 3. Yang pertama yaitu tinjauan ulang literatur, yang kedua konsultasi tenaga ahli, yang ketiga analisis tentang ketersediaan contoh untuk tujuan yang terkait, dan yang terakhir studi kasus dan praktek yang umum untuk merincikan kebutuhan. Teoritis atau theoretical embedding. Usaha yang lebih sistematis dibuat untuk menerapkan dasar pengetahuan dalam mengutarakan dasar pemikiran yang teoritis untuk pilihan rancangan. Uji empiris atau empirical testing. Bukti empiris yang jelas menunjukkan tentang kepraktisan dan efektivitas dari intervensi. Proses dan hasil dokumentasi, analisis dan refleksi pada penelitian pengembangan difokuskan pada 2 tahap yaitu yang pertama tahap preliminary. Pada tahap ini, peneliti akan menemukan tempat dan subjek penelitian seperti dengan cara menghubungi kepala sekolah dan guru mata pelajaran di sekolah yang akan menjadi lokasi penelitian. Selanjutnya, penelitian akan mengadakan persiapan-persiapan lainnya, seperti mengatur jadwal penelitian dan prosedur kerja sama dengan guru kelas yang dijadikan tempat penelitian. Yang kedua, tahap formative evaluation. Yang pertama, evaluation analisis. Tahap ini merupakan langkah awal penelitian pengembangan. Penelitian dalam hal ini akan melakukan analisis siswa, analisis kurikulum, dan analisis perangkat atau bahan yang akan dikembangkan. Yang kedua, desain. Pada tahap ini, penelitian akan mendesain perangkat yang akan dikembangkan yang meliputi pendesainan kisi-kisi, tujuan, dan metode yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu prototyping. Hasil pendesainan pada prototipe pertama yang dikembangkan atas dasar self-evaluation diberikan pada pakar. Yang pertama, expert review. Pada tahap expert review, produk yang telah didesain dicermati, dinilai, dan dievaluasi oleh pakar. Yang kedua, one-to-one. Pada tahap one-to-one, peneliti menguji cobakan desain yang telah dikembangkan kepada siswa atau guru yang menjadi tester. Yang ketiga, small group. Hasil dari pelaksanaan ini digunakan untuk revisi sebelum diuji cobakan pada tahap field test. Hasil revisi soal berdasarkan saran atau komentar siswa pada small group dan hasil analisis butir soal ini dinamakan prototype ketiga. Yang ketiga itu field test. Saran-saran serta hasil uji coba pada prototype kedua dijadikan dasar untuk merevisi desain prototype kedua. Bagian E, kelebihan dan kelemahan penelitian pengembangan. Berikut ini kelebihan penelitian pengembangan atau RD yaitu sebagai berikut. Bagian pertama, penelitian pengembangan atau RD mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi, karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Bagian kedua, penelitian pengembangan atau RD akan selalu mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti atau memiliki nilai sustainability yang cukup baik sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan tuntunan kekinian. Bagian ketiga, penelitian pengembangan atau RD merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Bagian keempat, metode penelitian pengembangan atau RD merupakan yang metode cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif,
evaluatif, dan eksperimen. Kelemahan penelitian pengembangan atau RD yaitu sebagai berikut. Pertama, pada prinsipnya, pengembangan atau RD memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Bagian kedua, pengembangan atau RD dapat dikatakan sebagai penelitian here and now. Penelitian RD tidak mampu generalisasikan secara utuh, karena pada dasarnya penelitian RD pemodelannya pada sampel bukan pada populasi.